see when I can't think straight. I believe I want it for the long run. Said I'm waiting for the times right. Never running from no gunfight. Never wanted for the one night. Never for the long run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Motesa Tesa, program talk show dari tribunpalu.com. Nah, hari ini sangat spesial sekali, kita kedatangan narasumber Ibu Nur Hasna, STMSI dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. kita nanti akan membahas mengenai ini yang sudah Tribuners lihat di flyer dan juga di thumbnail YouTube kita dan Facebook. Nah, tetapi sebelumnya kita ingin mengenal Ibu, sosok Ibu lebih jauh nih. Dan tadi juga sebelum di tag kita sempat ngomong-ngomong nih, bagaimana di pekerjaan ini, di pelaksanaan jalan ini, Ibu sebagai perempuan melaksanakan tanggung jawabnya. Tetapi mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana bisa nyantol nih di BPJN Sulawesi Tengah, sejarah karirnya Ibu seperti apa, Bu? Oh, baik, jadi saya terima kasih ya. Sebelumnya untuk pengenalan diri, saya bertugas saya menjadi pegawai di, waktu itu belum ada balai. Oke, ya, masih kami sistemnya masih kanwil sama ini ya. Saya berkarir mulai PNS itu tahun 98. Balai, kemudian kami bergabung dengan Balai 6 Makassar. Setelah itu dengan Balai Sulawesi Tenggara yang pusatnya di Palu, kemudian Balai BPJN Palu ini sendiri. Ya. Saya berkarir di sekarang yang menjadi tanggung jawab saya di PPK 23, yaitu ruas Tawaili sampai dengan Tumora Batas Poso itu sejak bulan Mei tahun 2022. Sebelumnya saya menjadi PPK awalnya itu di tahun 2018. Itu PPK 13 di ruas Pagimana sampai Batui di Kabupaten Banggai. Oke. Jadi sudah ini ya, Bu, istilahnya melalang buana lah, ya, di wilayah Sulawesi Tengah. Ya. Nah, ya tadi di ruas jalan Taweli sampai Tumora itu panjangnya sekitar berapa kilometer? 132 kilometer. 132 ya, kilometer. Nah, ini mungkin bisa kita gali lagi nih, apakah ada cerita menarik, Bu, atau pengalaman unik selama menjalankan tugas di ruas jalan tersebut yang panjangnya tadi ratusan kilometer itu? Baik, jadi sebagai manajer ruas di ruas PPK 23 yang dari Tawaili sampai Tumora itu yang banyak, yang lebih banyak menyita perhatian saya adalah di ruas kebun kopi yang kata orang-orang di luar kesannya mungkin agak ini ya, bahwa di situ lokasi longsor yang tidak tertangani, padahal kalau saya jalan ini enjoy aja gitu ya. Bahwa tidak semua stigma masyarakat itu benar, karena kalau sudah ada yang pernah berkunjung ke kebun kopi, mungkin sekarang ini tidak seperti seseram yang sebelum-sebelumnya. Dulu kan agak was-was juga, Bu, kalau lewat situ. Tapi bagaimana, Bu, kalau misalnya dulu kan, Bu, atau misalnya sekarang juga kalau ada longsor itu misalnya tengah malam, Bu, atau di jam-jam di luar kerja lah, itu bagaimana? Apakah Ibu langsung meninjau juga ke sana? Jadi khusus ruas kebun kopi itu kami punya tim, dan saya sangat bangga dengan teman-teman saya di situ, bahwa mau kejadian jam berapapun mereka selalu siap. Dan saya sangat apresiatif terhadap
teman-teman, karena kalau ada kejadian longsor atau apa, yang dihubungi polisi itu bukan PPK-nya, tapi teman-teman saya yang selalu siap di sana. Iya. Ya, baik, jadi ini apresiasi juga ya untuk teman-teman di Siap. BPJN yang di kebun kopi itu, Iya. bagaimana bisa menanganinya dengan cepat. Nah, kita langsung ke pertanyaannya yang itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu Bu, apa saja jenis pekerjaan di ruas yang menjadi tanggung jawab Ibu tadi, khususnya di tahun 2023 Bu. Baik. Jadi di tahun 2023 ini untuk PPK 23 itu menangani 4 paket. Oke. 4 paket. 4 paket itu terdiri dari ada 1 paket SBSN. Preservasi ruas Parigi Tolai itu dengan dana SBSN itu MYC. Oke. Dia paket tersendiri. Kemudian ada yang paket long segment. Paket long segment itu secara penanganan adalah sepanjang ruas dari Tawaili sampai di Tumora Batas Poso, di luar ruas Parigi Tolai yang sudah ditangani oleh SBSN. Kemudian ada paket ketiga yaitu penggantian jembatan Uentira. Oke. Penggantian jembatan Uentira. Yang keempat adalah penanganan lereng bawah. Itu kontraknya juga MYC yang baru kami tanda tangani bulan apa ya? Bulan April kemarin. Iya, baru mulai bulan April. Jadi 4 paket itulah yang sedang menjadi tanggung jawab saya di PPK 23 saat ini. Oke, baik. Nah, berapa nilainya Bu, dan juga bagaimana gambaran dari program kerjanya itu sendiri? Baik, jadi untuk kontrak SBSN itu secara total nilai kontraknya adalah 113,8 sekian miliar. Oke. Itu saat ini progresnya mencapai 60,41 per hari ini. Tadi saya sudah 60. Jadi karena kita sudah mulai berkontrak di bulan September kemarin gitu ya, tahun kemarin. Kemudian paket long segment preservasi jalan ruas Tawaili sampai batas kota Poso tadi sebesar 55,8 miliar juga. Tapi di dalam long segment itu kan memang harus sepanjang ruas gitu ya penanganannya. Nah, kalau di jembatan Uentira nilai kontraknya 13,8. Kalau yang long segment tadi 49 sekian nilainya, 49,9% progres capaian di lapangan. Kalau paket jembatan Uentira itu 27,6% saat ini. Iya. Yang masih kecil itu adalah progres paket penanganan lereng bawah, karena memang dia baru kontrak di 1 bulan kemarin gitu ya Pak ya. Jadi masih di dalam tahap awal, dia baru 2,7%. Tetapi secara saya melihat ininya bahwa mobilisasi alat, persiapan untuk bore pile-nya sendiri, casingnya sedang dalam pengiriman, semua oke. Jadi trennya positif. Oke. Mungkin bisa saya tertarik tadi yang di ini Bu, penggantian jembatan Uentira ya. Ini iya. Mungkin bisa lebih dijelaskan kepada Tribuners, karena mendengar jembatan Uentira sendiri kan Tribuners juga pasti tertarik. Ini penggantiannya seperti apa? Baik, jadi penggantian jembatan Uentira itu memang mengganti secara keseluruhan, bahkan kami menggeser posisi letak jembatan yang sekarang ini berada pas di sisi sebelah kiri ke arah hilir gitu ya. Penggantian dari jembatan lama. Jadi jembatan lamanya nanti kita bongkar, dan saat ini proses yang berlangsung di jembatan Uentira itu sementara pengeboran untuk bangunan bawahnya. Jadi pondasi bawahnya itu menggunakan bore pile. Kalau yang biasanya tiang pancang atau apa, ini sekarang polanya pakai bore pile. Itu kemarin pada saat kami kunjungi sudah lumayan signifikan kemajuannya. Pengerjaan abutmen arah Toboli itu sudah mencapai progres yang tadi 27%.
Oke, baik. Nah, di antara pekerjaan-pekerjaan tersebut di tahun 2003 bisa dijelaskan Bu, mungkin terkait dengan kendalanya, terutama yang di kebun kopi sendiri. Tadi juga sempat disinggung soal mobilisasi alatnya. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada Tribuners terkait dengan kendala yang dihadapi oleh tim yang ada di sana. Jadi kalau untuk kendala pekerjaan sebenarnya terhadap curah hujan yang kadang-kadang tidak terprediksi dengan baik ya. Kita di sini panas, Iya, kebun kopi itu tiba-tiba hujan. ya. Jadi setiap pagi sebenarnya ada update soal seperti apa cuaca di kebun kopi. Nah, kami setiap saat memantau itu karena kebun kopi ini kan unik. Secara kendala teknisnya mungkin tidak terlalu ini ya. Karena kalau cuaca bagus, panas, bisa. Itu bisa dikerjakan. Iya, bisa dikerjakan. Kalau hujan, kami harus ekstra hati-hati karena itu tadi hujan yang sering terjadi adalah hujan, kemudian kabut. Iya. Ya, kabut ya, kemudian angin. Maka pekerjaan kami di kebun kopi itu lebih signifikan untuk pekerjaan long segmennya ya, itu menjaga konektivitas itu supaya tidak terhalang oleh misalnya longsor atau ada longsoran timbunan runtuhan pohon-pohon gitu ya. Karena perlu kita ketahui bahwa sebenarnya pekerjaan kami itu adalah menanggung kerusakan mungkin yang di atas tidak terdeteksi, kami di bawah ini ya. Jadi longsoran tiba-tiba. Tapi itu tadi yang saya katakan, teman-teman saya di sana, tim kami setiap saat selalu siap siaga. Karena longsor dikit aja kebun kopi itu nggak boleh Pak. Karena dia jalur utama gitu kan. Jadi kami selalu siap untuk melaksanakan pembersihan. Jadi termasuk pembersihan juga menjadi tanggung jawab dari tim yang ada di sana, misalnya kalau ada longsor. Iya, jadi memang ada kontrak, tapi teman-teman saya kami tetap siaga di tempat bahwa kalau ada penanganan yang harus segera kami laksanakan pada saat itu juga. Karena kan ada penilik yang siap mondar-mandir untuk ngecek, oh di sini aman, di sini aman, oh di sini ada longsoran kecil, itu harus langsung dilapor untuk dibersihkan. Jadi begitu laporannya masuk langsung dieksekusi. Iya. Nah, tapi Bu, di kebun kopi tadi juga sempat disinggung soal longsor. Nah, ini juga kan menjadi persoalan yang hampir setiap tahun ya, bisa dibilang begitu. Bahkan tadi Ibu juga sempat menyinggung di awal, masyarakat sempat seperti menilai, bahkan kita mungkin mendengar disebut proyek abadi Bu, semacam itu. Nah, ini bagaimana terkait persoalan longsor di kebun kopi ini sendiri? Apakah ada solusi jangka panjangnya agar tidak terulang terus-menerus? Baik, jadi untuk penanganan longsoran tadi ada satu paket khusus yang paket penanganan longsoran lereng atas maupun lereng bawah. Jadi sebenarnya di pekerjaan yang notabene tadi katanya istilah masyarakat proyek abadi. Kami tidak pernah menginginkan terjadi longsoran di kebun kopi ya. Jadi di kami saat ini ada penanganan longsoran. Jadi itu ada di beberapa titik ya, yang 35100 yang sering viral. 35100 itu lereng atas sama lereng bawah. Jadi pada saat pertama naik kebun kopi, maka pekerjaan lereng yang pertama kita temui adalah titik 35100. Di situ ada penanganan lereng bawah maupun lereng atas. Kemudian ada di KM 38400. Kan ada juga yang KM 37900, tapi itu usulan programnya kita usulkan di tahun berikutnya di penanganan yang ditangani oleh SBSN karena spesifik ya. Jadi kalau ditanya apa sih penanganannya, tahun ini kami menangani beberapa titik longsor. Antisipasi untuk penanganan itu sebenarnya di BPJN ini ada tim perencana gitu ya. Jadi mereka juga pada saat kami sebagai PPK Fisik mengusulkan, oh di sini ada kemungkinan, mereka turun untuk melihat, kemudian
merencanakan ini penanganannya apa yang cocok seperti itu. Oke, berarti sebelumnya juga ada antisipasinya, Bu. Misalnya dilihat lereng yang berpotensi longsor itu Iya. bisa dideteksi juga, Bu? Bisa, Pak. Jadi kemarin kami sering sekali berjalan seperti itu. Sudah kami tentukan, oh ini nanti kita minta diusulkan untuk penanganan lereng atas ada di titik ini, di lereng bawah ada titik ini, yang kami secara visual sudah mulai terlihat gitu loh, Pak. Tapi mungkin bisa dijelaskan, Bu, apakah yang berpengaruh dari longsor itu apa? Misalnya kriteria tanahnya atau seperti apa yang menyebabkan longsor itu terjadi berulang-ulang? Iya, jadi kalau itu ada di tim perencana ya. Jadi kan tahapannya mereka mengambil sampel tanah seperti apa, kemudian mereka ngambil data-data yang diperlukan. Jadi kalau menurut saya sih kebun kopi itu unik. Uniknya gini, walaupun batu, itu kadang-kadang batu lapuk juga, tapi ada yang terlihat batu lapuk keras gitu ya. Jadi mungkin ahlinya yang lebih bisa menjelaskan soal itu. Cuma yang jelas unik ya, Bu. Iya, kalau menurut saya deh karakteristiknya. Oke, baik, Tribuners, kita rehat sejenak dulu, jangan kemana-mana. Kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Halo Sobat BPJN Sulteng, kembali lagi dengan reportase BPJN Sulteng. Saya di sini bersama Ibu Nur Hasna, STMSI, berada di pelebaran Jalan Parigi Tolai, kilometer 98500. Assalamualaikum Ibu Nur Hasna. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih telah berada bersama kami di sini. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, bisa dijelaskan paket Ibu ini terlebih dahulu kepada Sobat BPJN Palu. Baik, di PPK 23 itu ada paket SBSN yang menangani paket ruas Parigi Tolai. Oh ya. Sepanjang 29,78. Nama paket ini adalah preservasi jalan ruas Parigi Tolai. Oh ya, jadi kilometernya berapa kilometer? 29,78 itu 29. sepanjang ruas. Ya. Oh, sepanjang ruas jalan ya Bu ya? Ya. Jadi target efektifnya berapa Bu kalau boleh tahu? Kalau di dalam preservasi jalan Parigi Tolai ini efektif untuk pelebaran itu sepanjang 16,27 Kilometer ya Bu ya? kilometer. Kemudian ada pekerjaan minor. Oh, siap. Minor saja itu 13,78. Oh, ya. Kalau boleh saya tahu pelebarannya itu satu sisi atau kedua sisi ruas jalan? Untuk pelebarannya kami lebarkan untuk dua sisi. Dua sisi? Ya, masing-masing sisi itu 1,25 meter. Oh, 1,25 meter. Ya. Kalau boleh tahu progresnya ini sampai di mana saat ini? ini? Sudah 54% lebih. 54% ya Bu ya? Rencana PHO-nya? Rencana PHO tetap berakhir di 31 Desember 2023. 2031 Desember ya Bu ya? Ya. Jadi pekerjaannya telah 50% telah selesai ya Bu ya? Ya, Jadi ketika selesai, apa harapan Ibu bagi pengguna jalan dan warga sekitar? Semoga dengan selesainya pekerjaan ini nanti kenyamanan pengguna jalan raya di ruas kami ini merasa nyaman. Kemudian harapan saya adalah untuk tetap tertib berlalu lintas walaupun jalan semakin lebar, bukan berarti kita tidak mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Demikian reportase BPJN Sulteng Palu bersama Ibu Nur Hasna. Saya Jihan melaporkan dari lokasi pekerjaan. Selamat siang, selamat datang di reportase BPJN Sulawesi Tengah.
Persembahan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bersama saya, Kadafi. Seperti terlihat di belakang saya, saat ini saya berada di Jembatan Dolago yang berada pada ruas jalan Parigi Tolai, kilometer 89.900. Di samping saya telah hadir PPK 2.3 Ibu Nur Hasnah, ST MSI, selaku penanggung jawab ruas pada ruas jalan Parigi Tolai. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bu, saat ini seperti kita ketahui bersama, Ibu menangani pekerjaan rehab Jembatan Dolago. Oke, kembali lagi di Tribun Motesa Tesa, program talk show dari tribunpalu.com. Kita masih bersama dengan Ibu Nur Hasnah STMSI dari BPJN Sulawesi Tengah. Nah, tadi Tribuners ketika kami jeda mungkin menyaksikan video tayangan mengenai rehab di Jembatan Dolago. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana proses rehab tersebut sesuai dengan yang Tribuners saksikan di video tadi. Baik, jadi di dalam paket SPSN penanganan ruas Parigi Tolai itu ada Jembatan Dolago, ya, rehab Jembatan Dolago. Jembatan Dolago ini masuk program rehab karena pada saat bencana 2018 gempa itu dia bergeser ke arah hulu 20 sentian, 25 senti sebenarnya. Itu rencananya mau dikembalikan ke posisi semula dengan item pekerjaan yang kami lakukan di situ adalah perbaikan bearing pad, penggantian expansion joint, kemudian pengecetan dan perbaikan grouting untuk beton di pelengkung jembatannya. Jadi tadi juga kami kebetulan rapat mengenai pelaksanaan untuk segera dilaksanakan itu. Jadi item pekerjaan yang ada di Jembatan Dolago tadi penggantian bearing pad, expansion joint, kemudian grouting terhadap beton yang ada di lengkungannya, kemudian pengecetan kembali. Karena di landing sampai dari arah Palu sampai ke arah Poso itu sudah kami lakukan pengecetan menggunakan batik Donggala sama batik Kabupaten Banggai yang sudah dilaksanakan. Jadi pengecetan untuk jembatannya bagian bawahnya sudah kami laksanakan. Tinggal menunggu perbaikan yang tadi, perbaikan bearing pad sama penggantian expansion jointnya. Oke, baik. Jadi targetnya itu berapa lama Bu pengerjaannya nanti? Secara hitungan kemarin pelaksanaannya karena bearing pad itu menurut vendornya adalah harus custom artian kita yang pesan, kita mau ukuran sekian itu memakan waktu 2 bulan untuk pemesanan. Kemudian kalau pemasangannya tidak terlalu lama, jadi estimasi penggunaan waktunya sekitar 2 bulan sampai 2 bulan setengah. Ya. Jadi termasuk dengan ini ya Bu, memperbaiki yang retak di atas. Iya, memperbaiki yang beton-beton yang agak terlihat retak itu kami grouting, isi lagi, kemudian diperbaiki baru dicat. Oke, jadi kita harap bisa segera ya cepat pelaksanaannya. Nah, kita membahas mengenai jalur tol ini Bu yang jadi langganan banjir dan juga jembatan putus yang mungkin Tribuners juga yang tinggal di daerah tersebut mengetahuinya. Nah, apa solusi dari BPJN sendiri Bu dari segi fisik bangunan misalnya? Jadi untuk daerah banjir, rawan banjir yang seperti terjadi di Tolai ya kemarin masih terjadi lagi setelah bulan kemarin sempat banjir bandang itu ya. Secara program kami Kementerian Pekerjaan Umum itu kan bukan hanya BPJN tapi ada balai sungai. Nah, kami berkoordinasi dengan balai sungai untuk aliran sungainya, dasnya, daerah aliran sungainya itu mereka yang tangani. Kami menangani infrastruktur yang berhubungan dengan jalan. Apakah itu jalannya atau jembatannya? Yang putus misalnya. Yang terkena dampak dari itu. Seperti yang Torue kemarin kami memperbaiki oprit arah Palu sisi hulu karena cuma itu yang terdampak. BWS itu menangani sungainya secara keseluruhan gitu ya. Kalau banjir yang barusan terjadi
hari ini beberapa. Senin kemarin ya. Jadi di kami itu menerima limpasan banjir itu ada potongan-potongan kayu yang tersangkut di jembatan Si jalan Parigi Tolai ini bergerak cepat membersihkan itu karena yang longsoran-longsoran seperti itu yang kadang-kadang menjadi penyebab tergerusnya struktur jembatan bangunan bawahnya, kadang-kadang itu kan berpengaruh terhadap ini ya. Kemudian perbaikan beberapa bahu jalan yang terdampak tergerus itu pembersihannya kami lakukan di hari yang sama. Jam 3 subuh alhamdulillah tertangani dengan baik. Di lapangan tidak ada masalah. Jadi kalau ada kerusakan itu kayaknya di jalan desa bukan di jalan kami ya. Nah itu jembatannya tadi tapi aman ya Bu? Yang Alhamdulillah aman. tidak Ya. sampai harus Iya. diperbaiki. Tidak. Jadi kami bergerak cepat untuk keluarkan batang-batang kayu tadi. Oke. Berdasarkan informasi dari kepolisian ya kemarin yang meminta untuk segera dikirimkan. Kebetulan ada penilik kami yang memang berada di lokasi. Oke, baik. Jadi seperti dijelaskan Ibu tadi bagaimana bisa langsung bergerak cepat ya Iya. ketika ada banjir dan juga kayu-kayu yang menjadi limpahannya itu langsung dibersihkan agar tidak menjadi penyebab. Terus yang di bawah jembatan itu. Nah, kembali lagi ke kebun kopi Bu. Kabarnya ada sistem buka tutup jalan kembali di wilayah kerja itu juga kemarin sempat di ini juga ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan apakah memang ada sistem buka tutup tersebut dan berapa lama Bu? Baik. Jadi terkait informasi mengenai buka tutup jalan, sekali lagi saya menyampaikan bahwa saat ini belum dilakukan buka tutup jalan. Kalau kemudian di lapangan ada yang ada penyedia jasa yang menutup sementara itu kadang-kadang cuma untuk pembersihan. Jadi kadang-kadang kan ada pembersihan lereng atasnya yang longsor itu kan harus dipinggirkan. Nah pada saat mereka melintas itu yang mereka nutup. Tapi untuk penutupan secara keseluruhan terkait kontrak yang sementara berlangsung di kebun kopi itu belum ada. Karena di sana kan ada paket long segment sama penanganan lereng tadi yang saya sampaikan bahwa di paket long segment pun ada penanganan lerengnya. Di paket penanganan lereng yang memang khusus dia penanganan lereng. Kami menginginkan kalau memang ini mau ditutup maka harus berjalan bersamaan. Menyangkut kenyamanan pengguna jalan. Jangan nanti ini sudah ditutup baru 2 hari kemudian nanti kita tutup lagi kan nggak seperti itu ya. Jadi, dan itu harus kami koordinasi dengan berbagai pihak. Ya kepolisian, ya yang asosiasi pengguna jalan yang itu dirapatkan dulu, nanti kita buat skemanya seperti apa. Kalau memang ada, maka tahapan administrasinya pun harus dipenuhi oleh penyedia jasa. Mengusulkan penutupan ke PPK, PPK mengusulkan ke balai dan ke kepolisian. Ini yang kita rapatkan. Nanti kita tentukan mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian jam penutupan jalan itu ada di jam berapa sampai jam berapa, karena kita harus mengakomodir semua keinginan bahwa di situ adalah lalu lintas ekonomi yang satu-satunya ya. Jadi tidak boleh sembarang kita buka tutup. Mungkin. Jadi clear ya Tribuners belum ada jadwal buka tutup dan kalaupun ada ini belum ada ininya ya Bu. Nanti kita sosialisasi kalau memang ada penutupannya kita akan sosialisasi. Yang ada di lapangan saat ini kami memasang pengumuman bahwa terkait penutupan kemarin kami klarifikasi tidak ada penutupan. Kami sudah pasang pengumumannya. Oke, jadi Tribuners masih bertanya-tanya clear tidak ada penutupan dan juga jadwalnya pun kalau masih dibuat dikoordinasikan dulu ya ke pihak tadi. Jadi aman ya Bu, bisa ini ya. Alhamdulillah untuk sekarang aman. Oke, baik. Terakhir Bu, mungkin bisa disampaikan pesan dan saran kepada Tribuners khususnya pengguna jalan di wilayah Sulawesi Tengah, apalagi yang di wilayah kerja Ibu tadi. Kebun kopi ya, baik. Kalau saran saya pengguna jalan itu saya menyarankan untuk tertib berlalu lintas, atuhi aturan gitu ya. Kalau melintas di kebun kopi mohon diperhatikan cuaca.
karena kebun kopi tadi kalau turun kabutnya tak terlihat apapun di depan kita gitu ya. Kemudian yang paling penting dari semua itu ketertiban kita di jalan raya itu kan untuk keselamatan kita maupun pengguna yang lain. Iya. Satu yang saya pengen sama-sama kita dukung adalah tolong jangan buang sampah sembarangan. Iya, di jalanan. Kalau lihat kebun kopi sekarang agak sedih kalau menurut saya ya. Kita bersihkan secara pengendalian tanaman biar terbuka jarak pandang, tetapi sampah berseliweran di mana-mana. Itu sampah itu kadang-kadang dari kendaraan atau ada orang yang memang punya niat khusus buang sampah di sana. Jadi perhatian khusus. Iya, jadi perhatian khusus karena itulah saran yang bisa saya sampaikan ke pengguna jalan raya ya, bahwa tolong tertib berlalu lintas dan jangan buang sampah sembarangan. Oke. Tapi mungkin saya ingin menambahkan Bu, kalau misalnya terkait dengan perawatannya sendiri bagaimana? Misalnya apa hal-hal yang harus kita tidak lakukan untuk jalan-jalan ini tidak cepat rusak misalnya, baik di jembatan juga seperti itu. Iya, jadi itu tadi kalau di pekerjaan long segment itu kan sebenarnya pekerjaan preservasi ini kan pekerjaan perbaikan, pekerjaan pemeliharaan. Nah, di dalam pemeliharaan itu kan harusnya aspalnya kita dalam kondisi baik gitu ya. Nah, di pekerjaan preservasi itu di kebun kopi kan ada pekerjaan overlay, ada perbaikan CAP, semua kami lakukan supaya jalan yang ada di kebun kopi itu mulus, tidak kenyamanan pengguna jalannya kami nyaman melewati itu. Begitu juga di jembatan-jembatannya. Kemarin bahkan kepala balai khusus turun untuk mengecek kondisi kebun kopi dan ada usulan-usulan perbaikan di beberapa titik. Oke, tapi kalau untuk ke masyarakatnya Bu, misalnya dari masyarakatnya sendiri nih, apa yang tidak boleh dilakukan? Jangan buang sampah di jembatan. Kendaraan yang terlalu berat Bu, seperti itu? Iya, jadi kalau kendaraan itu yang tadi saya bilang, asosiasi pengguna jalan ini kan ada. Harusnya mereka kan sudah ditimbang di mana daerah mana ini dekat Tawail itu ya. Di situ. Jadi secara kelayakan berkendaraan di jalan secara ini mungkin sudah oke di mereka ya. Yang agak hati-hati itu di kayak pekerjaan jembatan Uentira. Sekarang ini kan melintasi jembatan sementara. Di situ ada kapasitas maksimal yang bisa lewat di atas jembatan. Kebetulan alhamdulillahnya yang kami pasang adalah jembatan beli double panel. Double panel itu lebih mengakomodir kendaraan yang berat itu bisa lebih ini. Itu sekitar berapa ini kami membatasi ke 45 ton. Iya, kan biasanya cuma 8 ton ya. Itu 45 ton. Tapi karena bentangnya tidak terlalu panjang, secara keamanan as ke as itu di hitungan kami aman untuk melewati itu, walaupun dia kayak Pertamina yang berat sekali atau double ini ya. Jadi seperti itu. Bisa dilewati batasnya 45 ton. Iya. Ya, dan juga tadi pesan dari Ibu sendiri, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah. Ya, terutama di jalanan, selain mengganggu kenyamanan juga kurang elok juga. Iya. Ya. Nah, baik, terima kasih Bu sudah menjadi narasumber di Tribun Mutesa Tesa, memberikan banyak sekali tadi informasi menarik terkait penanganan jalan, pekerjaan jalan di Taweli sampai di Tumora batas Kota Poso. Oke. Sukses selalu Bu, dan juga semangat untuk pekerjaannya tadi. Sempat curhat juga terkait kendalanya. Semoga tim dari BPJN bisa sukses bekerja dan selamat semuanya Bu. Amin, terima kasih. Ya. Baik Tribuners, demikian Tribun Mutesa Tesa pada kesempatan kali ini. Kami menginformasikan bahwa Tribuners juga bisa mengakses berbagai informasi menarik lainnya di portal kami di tribunpalu.com, di YouTube Tribun Palu Official, di Facebook tribunpalu.com, dan juga di Instagram @tribunpalu. Saya Muhammad Tuliansyah beserta segenap kru yang bertugas undur diri. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya.
Halo Sobat BPJN Sulteng, kembali lagi dengan reportase BPJN Sulteng. Saya di sini bersama Ibu Nur Hasna, STMSI, berada di pelebaran Jalan Parigi Tolai, kilometer 98500. Assalamualaikum Ibu Nur Hasna. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih telah berada bersama kami di sini. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, bisa dijelaskan paket Ibu ini terlebih dahulu kepada Sobat BPJN Palu. Baik, di PPK 23 itu ada paket SBSN yang menangani paket ruas Parigi Tolai. Oh ya. Sepanjang 29,78. Nama paket ini adalah preservasi jalan ruas Parigi Tolai. Oh ya, jadi kilometernya berapa kilometer? 29,78 itu 29. sepanjang ruas. Ya. Oh, sepanjang ruas jalan ya Bu ya? Ya. Jadi target efektifnya berapa Bu kalau boleh tahu? Kalau di dalam preservasi jalan Parigi Tolai ini efektif untuk pelebaran itu sepanjang 16,27 Kilometer ya Bu ya? kilometer. Kemudian ada pekerjaan minor. Oh siap. Minor saja itu 13,78. Oh ya. Kalau boleh saya tahu pelebarannya itu satu sisi atau kedua sisi ruas jalan? Untuk pelebarannya kami lebarkan untuk dua sisi. Dua sisi? Ya, masing-masing sisi itu 1,25 meter. Oh, 1,25 meter. Ya. Kalau boleh tahu progresnya ini sampai di mana saat ini? ini? Sudah 54% lebih. 54% ya Bu ya. Rencana PHO-nya Rencana PHO tetap berakhir di 31 Desember 2023. 2031 Desember ya Bu ya? Ya. Jadi pekerjaannya telah 50% telah selesai ya Bu ya? Ya, Jadi ketika selesai, apa harapan Ibu bagi pengguna jalan dan warga sekitar? Semoga dengan selesainya pekerjaan ini nanti kenyamanan pengguna jalan raya di ruas kami ini merasa nyaman. Kemudian harapan saya adalah untuk tetap tertib berlalu lintas walaupun jalan semakin lebar, bukan berarti kita tidak mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Demikian reportase BPJN Sulteng Palu bersama Ibu Nur Hasna. Saya Jihan melaporkan dari lokasi pekerjaan. Selamat siang, selamat datang di reportase BPJN Sulawesi Tengah. Persembahan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bersama saya, Kadafi. Seperti terlihat di belakang saya, saat ini saya berada di Jembatan Dolago yang berada pada ruas jalan Parigi Tolai, kilometer 89.900. Di samping saya telah hadir PPK 2.3 Ibu Nur Hasna, MSI selaku penanggung jawab ruas pada ruas jalan Parigi Tolai. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bu, saat ini seperti kita ketahui bersama, Ibu menangani pekerjaan rehab Jembatan Dolago. Boleh disampaikan kepada Sobat PPR di rumah, silakan. Baik, terima kasih Pak Kadafi atas waktu yang disampaikan. Saat ini di PPK 2.3 ada paket preservasi jalan ruas Parigi Tolai sepanjang 29,7 kilo. Itu di dalamnya ada penanganan untuk rehab jembatan Dolago. Seperti kita ketahui bahwa pada saat bencana alam, jembatan Dolago mengalami kerusakan pada bearing pad dan struktur jembatan atasnya, sehingga untuk penanganan tahun ini adalah penggantian bearing pad dan pengecetan struktur jembatan yang pelengkungnya itu. Baik,
Seperti yang Ibu sampaikan tadi, khusus penggantian bearing pad kira-kira membutuhkan waktu berapa lama, Bu, untuk khusus jembatan Dolago? Untuk penggantian bearing pad itu membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 2 bulan. Oke. Terus pada saat penggantian bearing pad, kira-kira Ibu akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam hal ini pengaturan lalu lintas, barangkali bisa disampaikan, Bu? Ya, jadi untuk lalu lintasnya kemungkinan akan kita cari dengan 2 solusi. Oke. Yang pertama adalah buka tutup, karena penggantian bearing pad akan pengangkatan jembatan, atau dengan memasang jembatan beli di atasnya sehingga lalu lintas tidak terganggu. Itu alternatifnya. Jadi ada 2 alternatif yang nanti kita laksanakan. Terus pada pelaksanaan bearing pad ini, Bu, bagaimana dengan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja, Bu? Untuk K3-nya di dalam kontrak kami mempersyaratkan ada tenaga ahli K3. Jadi ahli K3 itu baik konsultan maupun kontraktornya sama-sama memiliki tenaga ahli K3. Mereka pasti yang akan menerapkan apa saja persyaratan yang harus diberlakukan pada saat pelaksanaan penggantian bearing pad. Baik, terima kasih, Bu Nur. Terus seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa penggantian rehab jembatan Dolago, selain penggantian bearing pad itu juga pasti menambah keindahan dengan melakukan pengecatan. Seperti kita lihat ini, apakah sebuah landmark atau bagaimana, Ibu? Ya, jadi untuk pekerjaan rehab termasuk pekerjaan pengecatannya. Jadi seperti saat ini hampir di seluruh Indonesia untuk menonjolkan Simbol ya? Simbol, iya, kekhasan masing-masing. Di jembatan Dolago seperti kita lihat ini, jadi yang di tengah itu ada motif Donggala. Donggala. Kalau yang di Lening ini motif dari Kabupaten Banggai. Baik. Terus, Bu, terkait rehab jembatan Dolago, hambatan-hambatan yang Ibu temui selama ini bagaimana? Jadi insya Allah nantinya pada saat pekerjaannya berlangsung tidak ada hambatan yang signifikan yang harus kita ini kan, karena memang sejak awal sudah kita coba paparkan apa sih yang mau kita laksanakan. Baik. Kemudian apa saja yang harus dilaksanakan untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi. Baik. Terakhir, Bu, sebagai penanggung jawab ruas pekerjaan rehab jembatan Dolago, kira-kira harapan Ibu terhadap pengguna jalan yang akan melintas kira-kira seperti apa, Bu? Baik, inilah yang masih menjadi harapan untuk saya ya, khususnya di penanggung jawab ruas, adalah masalah ketertiban masyarakat pengguna jalur lalu lintas. Tolong jangan berhenti di bangunan jembatan, karena sejak operasi sampai ini harusnya tidak ada yang berhenti, dan yang terutama jangan buang sampah sembarangan. Baik, demikian reportase BPJN Sulawesi Tengah. Jangan lupa komen, like, dan share. BPJN Sulteng Gercep.